Sesudah lagu Ece Venio, kita akan dengarkan satu lagu yang ditulis, dikarang oleh Romo Bono untuk Unika Musikaritas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk saudara-saudari semua. Selamat datang di Universitas Musikaritas. Di tempat ini Romo Bono pernah berkarya. Di tempat ini Romo Bono juga pernah berdinamika dengan seluruh Civitas Akademika, waktu itu masih STIE dan STT. Maka selamat datang di tempat ini kepada saudara-saudari semua. Kita akan merayakan Misa Requiem ini dalam kebersamaan yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, beserta para konselebran, Romo Provinsial Andreas Suparman, dan teman seangkatannya Romo Sumardi. Bersyukurlah bahwa pada kesempatan ini kita hadir dalam keadaan segar. Oleh karena itu sekarang mari kita siapkan diri kita memasuki perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Bapak Uskup, para romo, para bruder, suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Saya bacakan riwayat singkat kehidupan Romo Filipus Adityo Subono SCY. Romo Filipus Aditya Subono lahir dari keluarga Yakubus Diryo Wijoyo dan Yakoba Waginah di Klaten 31 Agustus 1955. Pendidikan dari SD dan SMP ditempuh di Seputih Banyak, Lampung. SMA di SMA Pancasila, Natar, Lampung Selatan. Setamat SMA, Romo Bono masuk ke seminari menengah dan kemudian melanjutkan ke postulan yang saat itu masih integral, postulan SCY di Yogyakarta tahun 1979. Tahun 1983, setelah menyelesaikan masa novisiat juga di Yogyakarta, Frater Bono mengucapkan kaul pertama di Gisting dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Dan tahun 83 sampai 1984, Frater Bono menjalani masa tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti dengan pembimbing Pastor Jan van Kampen. Tahun 85, Frater Bono menerima lektor akolit di Skolastikat SCY Yogyakarta dan tahun 86 mengucapkan kaul kekal di Gisting. Pada tahun 86, setelah 3 bulan dari kaul kekal, Frater Bono menerima tahbisan diakon di Kapel Seminaris Santo Paulus Palembang oleh Monsinyur Sudan SCY. Kemudian tanggal 21 Januari tahun 1987, Diakon Aditya Subono menerima tahbisan imamat di Gereja Santa Maria Gumawang Belitang oleh Monsinyur Sudan SCY dan teman seangkatan tahbisan juga ada di sini, Romo Mardi. Tahun 87 menjadi pastorekan di Paroki Santo Paulus Pelaju dan Paroki Allah Mamurah Pasang Surut. Lalu tahun 89 menjadi pastorekan di Paroki Stefanus Cilandak hingga tahun 1990. Beliau melanjutkan pendidikan ilmu sosial di Filipina. Sekembalinya dari Filipina, beliau mulai tahun 1993 berkarya di Pansos Bodronoyo dan tinggal di rumah Damai Dehon KM7. Mulai Mei 1994, Romo Bono menjadi staf formator di Yogyakarta dan secara khusus menjadi pendamping Toper. Tahun 2000 menjadi pastor rekan di Paroki Santo Antonius Bidara Cina dan kemudian menjadi wakil direktur Pansos Bodronoyo hingga 2001 beliau masuk ke pendidikan tinggi Musi yang saat itu masih sekolah tinggi
belum menjadi universitas. Beliau masuk menjadi dosen di STIE Musi mulai tahun 2001. 2005 sampai 2010, Romo Bono menjadi pembantu ketua 3 di STT Musi, Sekolah Tinggi Teknik Musi, dan juga mengawali kampus ministry sekaligus sebagai kepala kampus ministry yang pertama di Lembaga Pendidikan Musi. Dalam kiprahnya di Musi ini, Romo Bono juga yang menciptakan logo, yang merancang logo Unika Musikaritas, karena pada saat itu sedang diajukan untuk merger dan menjadi Unika Musikaritas. Romo Bono merancang logo Unika Musikaritas sekaligus yang menciptakan himne dan mars Unika Musikaritas. Tahun 2007 sampai 2010 tinggal di paroki Santo Petrus Kenten sambil melayani umat di sana dan berkarya di STT Musi. 2010 hingga 2013 di usia yang sudah tidak muda, Romo Bono mengajukan diri, menerima tawaran untuk bermisi dan berkarya di Madagaskar. Karena kecelakaan motor menyebabkan Romo Bono harus kembali ke Indonesia dan mendapatkan perawatan, maka semenjak 2013 sampai 2015, Romo Bono tinggal di rumah SCY Sarijo di Teluk Betung. Dan pada mulai tanggal 1 Agustus 2015 menjadi pastor residen yang membantu karya pastoral di Paroki Santo Antonius, Jakarta. Mulai 2020 menjadi pastor residen sambil membantu di Paroki Santo Barnabas Rasul Pamulang. Dan semenjak 15 Januari 2024, Romo Bono tinggal di Rumah Damai Dehon, Palembang hingga saat dipanggil Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita menyatukan hati dan doa serta cinta kita untuk bersama mengantar Romo Bono dalam istirahat abadi bersama Allah. Kita bersihkan hati kita agar doa-doa kita mengalir dari hati yang berkenan bagi Allah dan membawa keselamatan bagi saudara kita dan keteguhan bagi kita semua. Kita sesali segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa asal muasal hidup umat manusia, kami menyerahkan Romo Filipus Aditya Supono SY ke hadirat-Mu. Engkau telah mempercayakan kepadanya tugas untuk menguduskan, mengembalakan, dan membawa umat-Mu pada hati kudus Putra-Mu Yesus selama hidupnya di dunia ini. Kini perkenankanlah dia mengalami damai abadi bersama-Mu di surga, serta tanamkanlah dalam hati kami pengharapan akan kebangkitan mulia bersama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga dia menjadi pendoa bagi kongregasi SY dan bagi keluarga yang telah menyerahkan dia kepada kongregasi ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah doaku.
jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu,
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami berdua, saya dan Bapak Emeritus, semalam 5 jam menunggu penerbangan ke Palembang dari Jakarta. Bapak Emeritus sempat menunjukkan video kiriman umat mengenai pastor-pastor sepuh di rumah lansia. Komentar yang mengirimkan itu, kasihan ya pastor-pastor, kalau sudah begini semua di kursi roda, semua harus ditolong. Bahkan banyak yang sudah ditolong pun masih kesulitan. Saya mengatakan, memang tidak ada orang yang bisa melawan usia, melawan kerapuhan, melawan kefanaan. Tetapi saya kira Romo Bono tidak melawan kefanaan, kerapuhan, dan usia serta kelemahan fisik. Beliau yang belum disebut tadi, saya kira pernah tinggal di Gembala Baik, barangkali mungkin hanya beberapa saat. Karena saya pernah misa di Panti Secanti dan beliau hadir. Beliau hadir dengan folio dan dengan pensil. Uat sepanjang misa. Dan selesai misa, beliau menyodorkan kepada saya, Monsieur, bisa nyanyikan enggak? Saya bilang, Romo lah yang menyanyi karena Romo yang menciptakan. Saya mohon maaf tidak bisa menyanyi. Keluar satu lagu selama Ekaristi. Dan itu ungkapan kedalaman imannya terhadap Ekaristi. Saya kira pas bacaan pertama tadi yang dipilih, bahwa bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Ungkapan iman yang dalam akan Allah yang melalui Kristus sangat mengasihi kita. Bukan hanya di masa tua, di masa sakit dan penuh kerapuhan fisik. Tuhan mengasihi kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Di banyak teks dalam kitab suci dikatakan seperti itu. Sangat jelas dalam kitab Kejadian. Tuhan itu menciptakan apapun hanya dengan bim salabim dan jadi. Tetapi ketika menciptakan manusia, perhatikanlah, Tuhan membuat pola dulu, berunding dulu, membuat mal, baru kemudian mengambil lumpur, membuat bangunan ciptaan itu dari lumpur, dari tanah liat itu. Pastilah
pada cetakannya itu, pada malnya itu. Dan lalu menghembusinya dengan nafasnya sendiri. Dan dikatakan, dan karena itu manusia hidup. Sejak awal Allah ingin bersama dengan kita, hidup tak pernah terpisah dari kita, dan juga sampai pada putranya, Yesus Kristus dengan sangat rela memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi makanan dan minuman kita, untuk melanjutkan pikiran, mimpi, rencana Bapa, tinggal bersama dengan kita dengan kasih sayang yang tanpa batas, tanpa pamrih. Maka ungkapan iman Romo Bono menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita hidup dalam iman seperti keyakinan beliau. Allah penuh kerahiman kepada kita. Mari berpasrah diri, bukan secara pasif, seperti beliau pun dalam kelemahan fisik tetap kreatif. Bacaan Injil, kepastian bahwa Allah mencintai kita diungkapkan oleh Yesus. Allah bukan hanya tinggal bersama dengan kita, tetapi kita akan tinggal bersama dengan Allah. Dan Yesus meyakinkan itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku akan mengatakannya kepadamu. Bagaimana caranya sampai di sana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk pergi ke sana memang harus melalui jalan. Tidak mungkin orang bepergian tanpa melewati jalan. Dan jalan kita adalah Yesus. Melalui Yesus kita akan sampai pada tujuan. Dia adalah kebenaran. Kita tidak salah dan tidak akan kesasar melalui jalan itu. Kita akan sampai pada tujuan. Dan kita tidak akan mati sia-sia. Kita akan hidup karena Kristus adalah kehidupan. Beberapa tahun yang lalu ada buku berjudul The Lost Tomb of Jesus. Makam Yesus yang hilang. Yang oleh para ahli itu dikatakan kami telah menemukan. Dan bukan hanya menemukan makam, menemukan juga kotak-kotak batu, ossuary atau apa namanya. Dan bukan hanya menemukan kotak batu, menemukan di dalamnya tulang belulang yang diyakini tulang belulang Yesus, tulang belulang Maria, tulang belulang saudara-saudara Yesus. Jadi apakah Yesus tidak bangkit? Apakah Maria tidak diangkat ke surga? Apakah mereka tidak hidup? Apakah mereka mati dan mati habis? Saya berani mengatakan ini. Ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Yang dikuburkan tubuh jasmani, yang dibangkitkan tubuh rohani. Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus. Andaikan kita hanya akan memakai tubuh seperti ini untuk kehidupan kekal, akan bertahan sampai berapa lama? Maka tubuh ini memang akan dikuburkan kembali kepada tanah, karena kita diciptakan dari tanah. Tetapi tubuh rohani yang akan dibangkitkan akan hidup seperti Kristus, yang bisa tiba-tiba muncul pun kalau pintu jendela terkunci, yang bisa tiba-tiba menghilang juga kalau tidak dibukakan jendela atau pintu. Hadir setiap saat, kapan saja bersama dengan umatnya untuk menuntun melalui Roh Kudusnya
kepada persiarahan menuju kehidupan abadi, kehidupan yang dicontohkan melalui kebangkitannya. Kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah awal kehidupan bersama dengan Allah dalam mimpi yang diinginkan sendiri oleh Allah. Hidup bersama Dia dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita diundang berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan. Allah Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah menciptakan kami supaya kami hidup dan penuhlah sukacita kami. Maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang sumber dan asal hidup kami, terimalah seluruh pengabdian, kesakitan, dan kegembiraan yang telah Romo Aditya Subono alami selama hidupnya di bumi ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah pengampunan-Mu bagi Romo Subono dan semua orang beriman yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa Maha Penghibur, turunkanlah penghiburan bagi setiap orang yang berduka dan khususnya keluarga besar Romo Subono. Semoga berkat-Mu menghidupkan semangat dalam hati kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kekuatan orang lemah dan miskin, selama hidupnya Romo Subono telah menunjukkan keberpihakannya bagi mereka yang lemah, menderita, miskin, dan tersingkir. Maka biarlah keteladanan ini terus kami lanjutkan, agar kami semakin peduli kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita dalam hati sejenak. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami percaya bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan akan bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putramu. Jangan biarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan persiarahan kami menuju kepadamu, demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah. Allah yang Maha Murah, kami minta belas kasih-Mu bagi Romo Aditya Suponesi. Semoga sekarang kurban Ekaristi yang kami rayakan hari ini mendatangkan pengampunan baginya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dan akan serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Romo Filipus Aditya Subono, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Para Romo, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dalam beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau kepada saya, dan bersabda saja merasa akan tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi Romo Filipus Aditya Subono SY yang telah mewartakan kerajaan hati kudus putramu, terutama bagi mereka yang lemah, tersingkir, dan miskin. Semoga di surga dia menikmati sukacita abadi bersama Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Tuhan telah memanggil saudara kita masuk dalam rumahnya. Dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar Romo Filipus Aditya Subono SY kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dalam dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini, dan dupa akan diukupkan kepadanya sebagai tanda doa-doanya yang membumbung ke hadirat Allah. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus, Imammu Romo Filipus Aditya Subono SY telah Kau panggil menghadap-Mu.
Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga dia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus, Imam-Mu. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga, melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu, kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam saudara kami Romo Filipus Aditya Subono SY yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini ke makamnya dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, kita akan mengadakan penghormatan kepada Romo Bono. Yang pertama, saya undang para konfrater SY semua. Silakan berdiri atau maju. Sama-sama langsung. Sungguh
telah berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, Ialah putramu mempersembahkan kurban dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia selamanya. Ialah karena persembahan Imam Agung putramu untuk keselamatan manusia. Lalu aku berkata, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Ecce venio, ecce venio, ecce venio, ecce venio. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan, seperti sabda-Mu. Demikian juga seluruh Civitas Akademika Unika Musikaritas, baik organ yayasan, tendik, dosen, struktural, mari kita berdiri, kita nyanyikan himne UKMC.
Saudara-saudari, berikutnya kita akan mendengarkan ungkapan hati dari beberapa pribadi yang diharapkan nanti mewakili keluarga. Bapak Sutrisno akan mewakilinya, dari Pater Provinsial dan Bapak Uskup. Untuk itu secara berkelanjutan kami undang yang mewakili keluarga SCY dan nanti Bapak Uskup untuk menyampaikan ungkapan hati. Saya persilahkan. Salam hati kudus Yesus dalam kasih, suci Ibu Santa Perawan Maria, Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae. Yang kami muliakan, Bapak Uskup, Pater Provinsial SCY, para romo, frater, buder, suster, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian, dalam kasih Tuhan yang kami hormati dan kami kasihi. Sungguh suasana iman, harapan, dan kasih Sang Juru Selamat begitu nyata sejak kemarin dan hari ini dalam peristiwa misteri agung Romo Filipus Aditya Subono SCY. Terlebih hari ini perayaan Ekaristi begitu hikmat diiringi kur dengan suara merdu seperti malaikat, dengan lagu-lagu indah termasuk Ecce Venio karya Maestro Romo Thomas Suratno SCY. Dalam keluarga besar kami ada 3 pilar selibater, Suster Yasinta, Om Petrus Saheru, dan Romo Bono. Mereka inilah yang senantiasa menjadi benteng kehidupan iman keluarga besar kami. Kalau dulu beberapa tahun lalu Monsinyur Sudarso pernah berkata, keluarga Diryo Wijoyo itu mirip-mirip wajahnya. Itu bukan berarti tidak kreatif membuat cetakannya. Tetapi karena tanda setia keluarga Diryo Wijoyo. Dan kesetiaan itu adalah berkat doa-doa para selibater ini, termasuk Romo Bono. Romo Bono dalam Trah Diryo Wijoyo juga tercatat dalam buku Trah Diryo Wijoyo yang pernah kami buat, juga karena gagasan beliau, karena beliau selalu berpesan supaya balung-balung Trah Diryo Wijoyo itu tidak boleh terpecah belah. Dalam keluarga kami, Romo Bono itu selalu tampil ceria. Kami tahu fisiknya sejak kecelakaan itu begitu lemah. Tetapi dia selalu menampilkan diri ceria, lucu. Dan yang sering menjengkelkan adalah dia nakal, suka usil. Saya ingat persis ketika saya kecil melihat setelah beliau, mohon maaf agak jorok, selesai di toilet, adik bungsunya Bule Kris ini dikasih tahu, Kris, sini ada jamur emas di toilet.
Bule Grace nggak mau, ditarik, ayo cepet lihat, nanti segera hilang. Nggak mau. Dan yang lebih parah lagi ketika Om Wanto ya, habis saja menebang pohon pisang dan ditanam di tanah supaya cepat mateng. Kebetulan dulu kami ada ternak babi, pisangnya itu diambil sama Romo Bono dan diganti kotoran babi. Setelah 4 hari kira-kira pisang itu mateng, Om Wanto itu doker-doker, kok pisang aromanya berbeda, masih nggak percaya dicium lagi. Sampai Om Wanto itu muntah-muntah. Dan yang menjengkelkan Romo Bono itu terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, adiknya muntah-muntah. Itulah keusilan-keusilan yang seringkali dan nanti pasti kami kangenkan. Hari Jumat, minggu lalu beliau posting WhatsApp dan juga voice message mengatakan, aku sudah pulang dari rumah sakit, keluarga besar tidak usah cemas, karena di badanku tidak ada penyakit yang serius. Karena itulah kami juga berencana untuk menengok beliau di Desember nanti. Namun di pagi hari, Kamis kemarin, Pater Provinsial menelpon saya, "Pagi bro, mau mengabarkan bahwa Romo Bono sudah dipanggil Tuhan." Saya tidak bisa berkata-kata waktu itu dan mohon maaf, saya tidak berterima kasih waktu itu Romo Provinsial sudah menelpon saya. Kami keluarga besar Trah Diryo Wijoyo hadir di sini, Bapak Ibu semua. Dalam kerendahan hati, penuh syukur untuk mengucapkan betapa terima kasih kami kepada Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Pater Provinsial Romo Andreas Suparman SCY, para Romo, Frater, Bruder SCY yang telah begitu baik menjadi keluarga Romo Bono. Terima kasih atas segala totalitas kebaikan, hingga tak terhingga kepada Romo Bono SCY, terutama sejak beliau sakit setelah kecelakaan di Madagaskar beberapa tahun yang lalu. Serta kerendahan hati dan keramah tamahan dalam kasih pelayanan yang tulus kepada kami sungguh merasa dimuliakan seperti sebagai keluarga kandung. Terima kasih kepada pemimpin umum Karitas, Suster Patricia dan para suster Karitas yang telah begitu banyak dengan tulus membantu Romo Bono setelah pindah ke Palembang. Betapa kasih melimpah Suster Karitas melalui pengobatan dan perawatan. Terima kasih kepada Romo dan Bruder di komunitas Rumah Damai di Hon yang telah dengan setia menjadi komunitas terakhir yang mengesankan untuk Romo Bono. Seperti yang dikisahkan Romo Kus dalam khotbah kami sore kemarin. Terima kasih tak terhingga untuk segenap Civitas Akademika Unika Musikaritas, Ketua Yayasan Romo Kus Martono SCY, Rektor Unika Bapak Singgih, para dosen, staf, dan segenap mahasiswa atas penyelenggaraan Misa Requiem yang agung ini.
Terima kasih kepada pemimpin umum Suster Hati Kudus, Suster Hendrika, para Suster HK, para Suster FSGM Pringsewu yang juga telah banyak mendukung karya pelayanan dan kehidupan Romo Bono selama di Palembang, di Pasang Surut, Kenten, Jogja, Jakarta, dan dimanapun beliau berkarya. Terima kasih juga tak terhingga untuk semua umat sahabat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang telah dengan tulus hati menjadi rekan dalam pelayanan selama Romo Bono bertugas di paroki, Jakarta, Palembang, Pamulang, Pasang Surut, Kenten, dan dimanapun. Kami juga merasakan betapa Romo Bono memiliki keterbatasan fisik. Namun kami sangat merasakan perhatian tulus kasih umat untuk beliau. Terakhir, Romo Bono maafkan kami, keluarga Traterio Wijoyo. Kami belum banyak membanggakan, membahagiakan, namun kami percaya Engkau akan selalu ceria, menghibur, dan mungkin di surga nanti tetap usil. Selamat bertemu Mbah Kakung, Mbah Putri, kakak-kakakmu, para konfratermu di surga. Doakan kami, semoga kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih dan terima kasih. Tadi malam ketika menyiapkan sambutan ini saya membuka primbon untuk mencari arti nama Subono itu apa. Ternyata artinya itu sangat cakap menurut primbon. Orang yang baik secara moral maupun juga kemampuan. Dalam bahasa Latin ada kata bonus. Lalu yang artinya baik bukan artinya pemberian cuma-cuma bonus itu ya, tetapi sesuatu yang baik. Dan Romo Bono berarti yang baik. Maka kalau mau diartikan sebagai orang yang pertama-tama ingin menjadi orang yang sangat cakap atau orang yang sangat baik. Aditya itu artinya matahari atau yang pertama. Yang pertama. Ketika saya mendengar cerita-cerita tentang Romo Bono, baik itu dari konfrater maupun juga dari umat, rasanya memang agak sulit bagi saya secara pribadi untuk langsung membenarkan kecocokan antara arti nama itu dengan apa yang dihayati oleh Romo Bono. Ya mohon maaf ya. Saya sering mendengar banyak orang mengeluh tentang khotbahnya yang cenderung panjang, campur aduk dan menyinggung-nyinggung politik. Ya ini harus saya ungkapkan juga kan ya, karena realitas hidupnya. Ada yang menceritakan juga bahwa Romo Bono ini sering meminta-minta. Romo ini kurang menata diri, baik dirinya maupun juga kamarnya. Maka hati-hati kalau masuk kamarnya harus pakai tali supaya bisa keluar lagi. Karena saking semrawutnya. Ya. Ini realitasnya. Maka apakah ini bisa dicocokkan dengan arti nama itu? Namun ada saat di mana saya mengalami pertobatan. Saya menemukan bahwa arti nama itu memang sungguh tepat untuk disandang oleh beliau ini. Ketika dalam suatu kunjungan pribadi, dalam suatu pembicaraan dari hati ke hati, maka
sedikit terbukalah mata hati saya dan juga pikiran akal budiku tentang Romo Bono ini. Ternyata Romo Bono ini memiliki kepedulian yang begitu besar pada kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan orang-orang kecil dan tersingkir. Ia memang cukup banyak meminta-minta, namun itu ternyata digunakan untuk membantu mereka itu, baik yang sakit maupun yang juga kesulitan di dalam studi, biaya sekolah. Kemarin saya menerima suatu forwardan, kiriman WA dari seorang umat yang dikirimkan oleh sebuah keluarga muslim, ibu muslim. Mengirimkan foto adiknya yang sakit langka, kulitnya itu melepuh-melepuh, ya sangat mengerikan saya melihatnya. Ternyata Romo Bono meminta-minta beberapa orang untuk membantu pengobatannya. Dan sekarang sudah sembuh dan bisa melanjutkan sekolahnya. Dan ibu ini ibu mandiri dalam arti ditinggalkan suaminya. Anaknya dibantu sejak kandungan sampai sekolah oleh Romo Bono. Ibu muslim, dan ibu ini menganggap Romo Bono sudah sebagai bapaknya sendiri. Maka ia mengungkapkan kesedihan yang luar biasa dan juga menyampaikan bela sungkawa kepada kita juga. Salah satu contoh saja. Lalu di dalam WA juga diungkapkan bahwa ini kesan umat, Romo Bono itu tidak pernah marah, selalu tersenyum, suka humor, usil seperti tadi disampaikan, ya sedikit berbeda dengan saya ya. Nah, sehabis misa itu selalu menyapa umat, selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan umat, siap sedia menjadi ban serep. Dan ini memang terjadi. Ketika selesai misa pasti dia tidak akan pergi terlebih dahulu sebelum menyalami umat. Dan juga selalu siap sedia kapanpun itu dia diminta. Mungkin para konfrater di paroki bisa melihat itu. Peduli sama orang-orang kecil. Maka umat ini sungguh kehilangan gembala yang baik dan murah hati dan mengharapkan tetap akan ada gembala-gembala yang baik dan murah hati itu. Nah, ketika saya memintanya untuk pindah ke Pamulang, dari Pamulang ke Palembang, saya sendiri merasa tidak terlalu percaya diri untuk berbicara dengan Romo Bono. Saya merasakan ada sedikit kegamangan, tapi rasanya itu bukan kegamangan Romo Bono ini juga ketika diminta untuk pindah, bukan karena nanti tidak mendapatkan kenyamanan. Tetapi ternyata yang ia pikirkan bagaimana nanti orang-orang yang selama ini ia perhatikan, ia layani. Karena memang dengan di Palembang berarti juga tidak begitu banyak kesempatan lagi untuk bisa membantu orang-orang yang selama ini dibantunya. Itu yang ia ungkapkan, ya, yang ia ungkapkan. Ia juga merasa bahwa banyak pelayanannya harus ia tinggalkan. Namun demikian, ini yang luar biasa. Akhirnya dia dengan sungguh-sungguh kemantapan mengungkapkan kesiapsediaannya, ya, yang mengagumkan bagi saya. Dan kesiapsediaannya itu ia tunjukkan dengan sukacita hidup dan pelayanannya sampai akhir hidupnya, sebagaimana juga kita alami, kita saksikan di dalam kehidupannya. Itulah sedikit kesan-kesan saya tentang Romo Bono dan juga pertobatan saya ketika berjumpa lalu berbicara dari hati ke hati. Maka saudara-saudari yang terkasih, terima kasih kepada keluarga yang sudah melahirkan
dan juga tentu saja mendampingi, mengisi kehidupan Romo Bono sehingga memiliki hati yang luar biasa. Terima kasih kepada para konfrater yang juga menjadi saudara dan sahabat seperjalanan menuju kekudusan. Terima kasih kepada para imam, biarawan, biarawati yang lain juga yang dengan kebersamaannya dan memberikan kesaksian selalu meneguhkan hidup Romo Bono dan kami semuanya. Terima kasih kepada seluruh umat yang terbuka menerima dan mendoakan Romo Bono baik semasa hidupnya maupun juga saat-saat penghormatan terakhir yang kita saksikan luar biasa ini. Umat yang senantiasa mendukung juga karya pelayanan Romo Bono. Terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Caritas KM7 maupun pusat yang juga membantu sangat banyak. Terima kasih kepada Civitas Akademika UKMC yang juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Romo Bono. Terima kasih kepada para suster FCH yang selalu terbuka menerima konfrater kami untuk dimakamkan di Taman Getsemani itu. Akhirnya terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Iwono yang memimpin perayaan Requiem ini dan melimpahkan berkat serta penghiburan iman kepada kita semuanya. Terima kasih. Requiescat in pace et vivat ad vitam aeternam. Sebelum Bapak Uskup menyampaikan ungkapan hati dan berkat penutup, saya sampaikan beberapa informasi pengumuman. Yang pertama, bahwa Romo Bono akan disemayamkan di makam Taman Getsemani Kompleks Rumah Sakit Caritas Pusat. Sesudah berkat penutup nanti, sudah lagu penutup, saudara-saudari yang akan hadir dalam di Taman Getsemani, silakan langsung meninggalkan tempat ini menuju ke kompleks Taman Getsemani. Semua saja. Dan saudara-saudari pelayat yang tidak ikut, nanti kami harapkan masih mendampingi sampai pada saat Romo Bono diantar ke Taman Getsemani di tempat ini. Untuk semua saja sebelum meninggalkan kompleks UKMC ini, ada makanan yang hendaknya Bapak Ibu saudara-saudari ambil bawa, jangan disia-siakan. Ya, nanti kalau sudah disiapkan oleh orang yang berbaik hati lalu kita tinggalkan, sayang, nanti kelebihan banyak untuk kami UKMC. Maka semuanya saja yang akan meninggalkan tempat ini, baik yang mendahului jenazah maupun yang sesudah jenazah, silahkan mengambil kotak makanan yang telah disediakan. Jenazah akan diantar sekitar 15 menit, 20 menit setelah para pelayat menuju ke Taman Getsemani dengan maksud supaya nanti kita semua sudah siap di sana dan tidak ada yang tertinggal. Kelompok UKMC disediakan, yang KUR disediakan kendaraan. Sekarang mari kita siapkan diri kita juga untuk mendengarkan ungkapan hati Bapak Uskup dan berkat penutup. Ungkapan hati ya Romo ya. Kalau saya melihat para Romo sampai berambut putih, lalu beberapa saat kemudian nanti tidak berdaya seperti video yang dikirimkan kepada Emeritus tadi malam. Setelah tidak berdaya dan meninggal, saya ya sedih. Tapi sedihnya saya berbeda
dengan apa yang dikatakan seorang uskup muda. Beliau mengatakan, asem tenan. Orang Jawa ya, bukan. Bukan orang Jawa, tetapi beliau berbicara dalam bahasa Jawa. Asem tenan. Romo pertama yang saya tabiskan, metu. Memang asem tenan kalau gitu saya bilang. Sehat walafiat. Kok metu? Belum 2 tahun. Beliau mengatakan, barangkali memang salah saya. Loh, kok bisa? Saya suruh ngajar katekumen privat. Bablas katanya. Bapak Uskup, saya bilang, seseorang dijaga bagaimanapun, dikurung bagaimanapun. Kalau dia niatnya memang sudah akan keluar, tidak setia, pasti dia mencari jalan untuk keluar dan tidak setia. Kita mendapat keteladanan luar biasa dari Romo Bono yang bahkan dalam kelemahan fisik dia tetap ceria dan setia. Barangkali saya memang harus mengatakan kepada beliau, mereka semua Romo menjadi saksi hari ini bahwa saya tidak bisa menyanyi. Dan Romo yang pencipta lagu dan penyanyi, saksinya mereka semua hari ini. 1 bulan ini saya agak batuk dan memang sudah dari sananya tidak bisa nyanyi, di sini agak terhalang, maka ya sudah, ambiar. Mohon maaf bahwa nanti saya tidak ikut ke pemakaman, saya akan ke Lampung. Kawan-kawan SMP yang masih setia sampai sekarang, bukan hanya yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Buddhis, ada yang Konghucu, mau mengadakan reunian yang jarang-jarang kami adakan. Dan kami sudah menetapkan tanggal jauh-jauh hari. Kemarin saya pikir saya bisa turun di Lampung, tetapi karena tidak ada penerbangan malam, saya turun di sini. Juga setelah mendengar beliau meninggalkan kita, maka kami bersama dengan Emeritus pulang bersama. Emeritus ada acara lain di Podomoro, di Via Crucis. Dia juga tidak hadir di sini, tetapi tadi malam beliau langsung dari bandara ke sini. Romo Bono, selamat jalan. Doakan keluargamu, doakan kongregasimu, doakan gereja umat Allah di keuskupan ini. Sekian dan terima kasih. Kita diundang berdiri, kita mengakhiri perayaan Requiem ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Romo Bono, saudara dan saudari sekalian, juga semua keluarga Anda dimanapun berada, seluruh aktivitas kita hari ini dan semua orang yang kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Madya mana ketero nanti foto ya, foto nanti. Nanti foto ya, foto. Kepada seluruh pelayat yang akan langsung pulang, kami ucapkan selamat jalan dan terima kasih. Pada yang akan hadir dalam pemakaman, dipersilahkan untuk menuju ke kompleks Taman Getsemani terlebih dahulu. Yang masih ingin memberikan penghormatan terakhir, silahkan. Ya, oke. Oh ya, baik. Langsung siap-siap aja. Ya, siap-siap. Ya. Sekali lagi, bagi para pelayat yang hendak bergabung di Taman Getsemani, silahkan langsung menuju ke Taman Getsemani sekarang.
jenazah akan diberangkatkan jam 11. Jam 11 akan diberangkatkan.
Sekarang ini ambulans sedang dalam perjalanan menuju kompleks pemakaman Taman Getsemani, di mana akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Romo Filipus Aditya Subono SC. Perjalanan akan ditempuh sekitar 5 menit dari Unikamusi Caritas, Kampus Bangau, menuju pemakaman Taman Getsemani yang terletak di kompleks Rumah Sakit Caritas Hospital Palembang. Pemakaman ini merupakan pemakaman milik Suster Kongregasi Fransiskus Caritas Palembang yang juga para Roma SC kebanyakan disemayamkan atau diistirahatkan di sana. Kita sudah berada di jalan utama, Jalan Jenderal Sudirman, di mana sekitar 2 menit lagi kita akan sampai ke lokasi pemakaman Taman Getsemani. Memasuki kompleks Caritas Hospital Palembang, di mana tempat pemakaman Romo Boni akan dilangsungkan. Kita melihat
ambulans masuk ke kompleks rumah sakit. Baik, ambulans dan rombongan pengiring jenazah sudah tiba di lokasi pemakaman. Kiri dikit. Terus. Jenazah sudah tiba di kompleks pemakaman Taman Getsemani, di mana jenazah akan diturunkan dan dimakamkan di tempat yang sudah disediakan. Kita akan menyaksikan dan turut mendoakan untuk kebahagiaan kekal Romo Bono. Dilepas saja, Pak. Tidak apa-apa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para konfrater, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, serta keluarga besar Romo Filipus Aditya Subono, telah sampai pada saat akhir perjalanan hidupnya. Romo Bono pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah yang mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta kita semua, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan Romo Bono dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal, usul, dan tujuan hidup kami. Romo Filipus Aditya Subono telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Ia telah mati, namun ia tetap hidup bagi-Mu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Kini kami telah berada di makam, tempat Romo Bono kami ini akan baringkan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir hidupnya di dunia ini, dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu, Romo Filipus Aditya Subono SCY, yang telah beristirahat di dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat-Mu. Agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putra-Mu, dan dia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahulinya di surga
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan Romo Bono dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Amin. Semoga Allah menguduskan Romo Bono dan doa-doa kita boleh mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa. Amin. Romo Filipus Aditya Subono, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, "Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Terpujilah Engkau di antara wanita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah Engkau di antara wanita, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan Romo Bono dalam kebangkitan mulia. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanam dalam diri Romo Bono
mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi, dan menyebarkan keharuman nama Allah. Dikit aja. Dikit aja, Ustaz. Dikit aja. Romo Filipus Aditya Subono SC yang terkasih, inilah tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditutup. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam surga. Berilah kami rezeki
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Tuhan berilah Romo Filipus Aditya Subono SCY istirahat yang kekal. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat di dalam damai Tuhan. Dan semoga dalam meneruskan tugas pengabdian kita semua dibantu oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, para suster, para konfrater, keluarga besar Romo Subono, dengan demikian perjalanan kita untuk menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih dan cinta kita kepada Romo Filipus Aditya Subono sudah selesai. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya dan dukungan serta doanya. Kami persilahkan bagi keluarga atau siapapun yang hendak berdoa. Nanti setelah itu kami mengundang semua saja tanpa terkecuali untuk datang di aula susteran. Kita ada salam siang di sana dan nanti kita